Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nusantara. Hari ini kita berbeda karena kita sedang berada di Wihara Welas Asih. Tadi ramai banget. Ada satu kegiatan dan juga kegiatan yang akan nanti dilaksanakan oleh Mesti ya, bersama Wihara ya, dalam waktu dekat. Nanti kita akan bahas, sahabat Nusantara. Saya Martin dan ada rekan saya. Saya Ica dari Cirebon Technopreneurs. Wah, saya broadcaster. Ya. Biasa di radio tapi sekarang agak kagok juga di sini. Nah, malam ini nih ada yang berbeda. Spesial. Ya, karena biasanya yang bertanya adalah Mas Kampleng, sekarang kita gantian. Kita berdua yang nanya-nanya sama Mas Kampleng. Beliau ini adalah salah satu founder dari Mesti Cirebon. Ya, sekarang Mesti jadi Mesti Channel. TV ya. Mesti TV. Jadi yang belum subscribe boleh subscribe, sekarang udah 4.000 berapa? Sekian. 600 sekian dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. Bapak kayaknya pakai itu deh. 1 tahun udah 4.000, luar biasa loh. 4.000 luar biasa sekali, dan itu juga videonya hampir 100 video ya Mas Kampleng ya. Nah, Iya. nah Rutin kita kan setiap Mesti ini setiap Sabtu malam ya kita mengupload Video. dan itu uploadannya unik sih kalau menurut saya. Betul. Banyak orang yang membuat konten-konten yang lucu, yang heboh, yang heboh, begitu. yang viral. Iya. Mas Kampleng ini malah justru mengangkat sesuatu yang tidak kayak yang lawan arus gitu, yang Nggak tidak populer. common, nggak populer juga. Iya. Nah, yang diangkat adalah seni dan budaya. Iya. Apa Mas alasannya Iya. Mas? Kenapa yang diangkat itu? Padahal kan orang-orang pengen serius kan males ya, pengennya yang happy gitu, yang Iya. lucu gitu. Ya, ini sahabat Nusantara, saya ini grogi nih. Biasa bertanya, sekarang harus Sekarang ditanya, Pak. ditanya ya. Saya jelaskan dulu Pak Martin dengan Mbak Ica. Ya. Saya sekarang memang berada di teman-teman Majelis Seni dan Tradisi Cirebon ini, berada di salah satu bangunan tertua di Cirebon, yaitu Bersejarah ini ya. bersejarah Wihara Welas Asih. Kebetulan tadi kita sedang ada persiapan, mesti jadi bagian kecil lah untuk menyambut kegiatan bernama Ghost Festival. Ghost Festival kita sedang berdiskusi tadi, mempersiapkan segala sesuatu terkait karena memang ini era pandemi ya. Jadi sekarang terbatas. Nah, tapi bagaimana adat atau tradisi yang berlangsung di Wihara Welas Asih mesti dalam kondisi pandemi bisa tetap diselenggarakan. Karena biasanya di adat atau tradisi ini ada kepercayaan yang dianut oleh penganutnya, memiliki makna dan historis serta pesan-pesan yang ingin tetap dijaga ya. Ini festival Ghost Festival. Ghost Festival. Ini sedikit gambarannya seperti apa? Nanti Ya, seperti apa gitu? Nanti ada tayangan khusus di channel YouTube Mesti. Nah, Nanti di Ghost Festival nanti ini pada akhir bulan Agustus lah ya, sekitar akhir bulan Agustus akan diadakan. Jadi nanti masyarakat Nusantara bisa melihat seperti apa di tayangan channel Mesti. nah, sahabat Nusantara itu opening ya. Opening, Jadi kita ya. bahwa kenapa kita berada latar belakangnya seperti ini Iya, di karena Wihara kita Welas. lagi malam ini secara kebetulan berada di sini, jadi daripada kita loncat-loncat Tadi kemana. kalau nggak salah ada kegiatan juga. Apa tuh Pak kegiatan? Ada, kita sedang mendokumentasikan itu sih job lah. Saya job ya. Job dokumentasi. Banyak Jadi, banget. Kalau kreatif, sahabat Nusantara, ya seperti saya biasanya memanggilnya Mas Kampleng kan gitu. Yang nggak ada bisa jadi ada. Jadi ada. Benar, Pak Yana masuk aja, nggak Seperti apa-apa itu. ini, karena 1 tahun Mesti ini boleh. Ini ada kendala nih kayaknya Mbak Isnya. Nah, ini sambil kita menunggu Ya. diperbaiki nih. Kan ini dalam rangka 1 tahun 1 tahun. anniversary Mesti. Ya, Mesti ini adalah Majelis Seni Majelis dan Seni untuk channel dan YouTube-nya ya. tradisi. Untuk channel YouTube-nya, tapi kalau Mestinya udah lama. Udah lama. Gitu ya. 1 tahun perjalanan tentunya kan nggak gampang. Iya, benar Pak. Wah, kita udah sering denger lah ada Ya, ada geledek. YouTuber atau channel-channel yang awalnya ngenceng gitu ya. Iya. Pagelaran, teater. Kesininya gitu kan. drop Betul, gitu kan. betul. Gimana Mas bisa ceritain Saya cuma survive-nya itu gitu? saya dengan teman-teman di Mesti itu tadi Mbak Is bilang, saya memang dulu kita sebelum pandemi ini
lebih aktif di panggung ya. Cuman karena panggung di era pandemi ini dibatasi, bukan dilarang kata pemerintah. Saya menggunakan istilah mereka saja, dibatasi. Ya dibatasi dan dilarang itu ipis lah. Ipis. Jadi kita coba tetap, karena menurut kami kreativitas itu adalah imun. Jadi ya, gimana caranya kita tetap bisa berkarya. Maka dari diskusi di Mesti Mbak Ica, saya biasa manggilnya Mbak Ica, itu di Mesti ini diskusi dengan teman-teman. Memang ada perdebatan. Kami tahu bahwa untuk bikin konten agar viewernya banyak itu tayangannya harus bla 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 ya. Tahu lah. Banyak gitu. Ya, kami tahu. Tapi kami lebih memilih tidak target viewer. Tapi kami sedang berupaya di era pandemi ini bagaimana mendokumentasikan berbagai seni dan tradisi yang ada di Cirebon. Bukan seni tradisi tapi seni dan tradisi. Baik jenis seni pertunjukan, seni rupa atau berbagai jenis kesenian maupun tradisi yang masih berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang dari tayangan ini kita ketinggalan penonton, ketinggalan viewer, tapi itu bukan menyebabkan kita lemah. Jalan saja terus. Kami meyakini suatu saat dokumentasi kami ini bisa bermanfaat untuk siapapun lah. Jadi kami pilih itu, mudah-mudahan di 1 tahun ini, karena memang kita setiap malam Sabtu ya, setiap malam Sabtu Pak Martin tadi nanya problemnya seperti apa ya, banyak lah. Kalau problem dari mulai sakit kepala sampai sakit kaki, sakit pinggang, cuman mapping gitu ya. Jadi ditambah lagi memang di ngomongin kesenian dan tradisi Cirebon ini kita minim narasumber. Bahkan salah satu virologi yang menjadi andalan kita Pak Opan itu juga meninggal dan belum ada gantinya. Tapi memang ada Mas Farihin, generasi muda yang terus memberikan concern di persoalan sejarah. Jadi kalau ada apa-apa nanti kami bisa ke Mas Farihin. Nah tadi terkait dengan ya Mesti ini kan memilih untuk, kalau saya melihat sih lebih ke edukasi ya, mengedukasi ya, bahwa hal-hal seperti ini diperlukan oleh orang-orang yang memang sedang pencarian ke arah situ begitu kan. Tema-temanya ini apa aja sih sebetulnya yang bisa dibahas di Mesti gitu kan? Kan kalau lihat video-videonya beragam tuh. Saya memperluas, memaknai tentang kesenian. Jadi kesenian itu dimaknai luas ya, karena makanya dalam beberapa hal kita menghadirkan seni teknologi juga Pak. Ada digital, bagaimana anak-anak muda kemarin kita bikin game, karena memang itu yang sedang berlangsung di tengah masyarakat gitu. Baik apalagi pada persoalan tradisi masa lampau, misalnya dulu di Cirebon ini ada bubur suro atau pembacaan babad Cirebon gitu, itu satu suro gitu. Itu juga kita angkat, tapi memang kita tidak pernah utuh menghadirkan informasi. Harapannya agar sahabat-sahabat Nusantara atau sahabat-sahabat yang ada di dunia di luar Indonesia, di negara Indonesia, bisa berkunjung bersilaturahmi ke Cirebon. Jadi kalau yang belum ke Cirebon, selalu saya ngomong sayang, Cirebon ini keren pokoknya, keren dari berbagai hal. Jadi ini coba kita rangsang aja lah, mudah-mudahan ini bisa jadi mestilah seperti itu. Ini masih agak trouble. Masih agak trouble nih, Pak Yana masuk aja Pak Yana. Jadi bukan ini. Saya menguasai pembicaraan ya, masih trouble. Ini Bu Mbak Icanya juga. Pak ini. Kan gini Pak. Mau nanya nih. Saya sih gini, melihat Mas Kampleng kan nggak kenal sekarang ya, baru gitu, udah lama, dan saya merasa melihat kinerja, konsisten dia, komitmen dia dalam rangka untuk pelestarian budaya itu sangat konsisten, komitmen, dan apapun yang terjadi masih terus aja gitu. Ya, orang ngomong apa ya. Nah, itu apa sih yang membuat melatar belakangi itu gitu loh Mas? Maksudnya sampai sekarang Mas tuh masih konsisten dalam budaya, selain Mas orang budaya, terus ada misi apa sih yang ingin disampaikan melalui Mesti Channel ini gitu? Selain dokumentasi, selain apalagi ke depannya, ini kan anniversary yang pertama nih gitu. Dengan perjalanan 1 tahun itu menghasilkan video yang hampir 100, itu bagi saya itu sangat luar
biasa Iya. dan isinya juga dengan tim yang ada di sini, ada video, perlengkapannya juga canggih juga, meskipun nanti perlu ada pembaharuan lagi lebih canggih lagi. Nah, itu apa Mas maksudnya? Jadi gini Mbak Ica, Mbak Martin, sahabat Nusantara, bahwa satu hal yang menarik bagi kawan-kawan mesti, bukan saja saya, tapi memang saya tidak mungkin bisa hadir tanpa kerja tim yang baik ya. Ada beberapa teman-teman yang memilih berada di belakang panggung atau sekarang di belakang channel YouTube gitu. Ada teman-teman yang rela kerjanya cuma masangin lighting aja, tapi tidak pernah masuk kamera gitu. Satu hal, ini kerja kolektif. Ini kerja kolektif, semua sadar ruang, teman-teman kita ini sadar ruang. Mereka nggak target tentang popularitas. Sebetulnya kalau mereka mau popularitas, dari kemarin mereka bikin dangdut, misalnya lagu-lagu dangdut, misalnya ya, target popularitas, atau bikin channel yang lebih menjual ngeprank misalkan gitu kan. Ngeprank atau yang bikin sek-sek gitulah ya. Itu lebih digemari ya. Atau hantu-hantuan gitulah. Jadi kami lebih memilih di ruang-ruang kesenian, atau orang umum biasa menyebut ruang kebudayaan. Di kesenian yang bikin kami bahagia itu adalah profesi seperti kami ini, kami tidak sekedar berkarya. Kalau sekedar berkarya, saya kira banyak sekali masyarakat yang bisa melakukan hal yang serupa. Tapi di luar itu kami berkarya dan mencipta. Jadi harapannya apa yang kami hadirkan itu mampu mencipta suasana kebatinan kemanusiaan, mampu mencipta kesadaran kemanusiaan, mampu mencipta, karena memang basic dari kesenian itu ya tadi Pak, budi pekerti. Itu yang berkali-kali saya ngomong, ada dua hal yang membedakan penggiat seni dengan penggiat teman-teman partai politik. Kalau teman-teman di partai politik itu yang diajarkan judi, bagaimana ngomongin menang kalah. Tapi kalau di kesenian itu kita ngajarin budi pekerti, bagaimana kita memberikan rasa yang baik, suara yang baik, pertunjukan yang baik, dan kepuasan yang baik, batin ya. Gitu. Jadi itu yang menyebabkan sampai hari ini kami memilih bertahan di kesenian. Iya, meskipun dengan agak terseok-seok ya, karena kondisi hari ini ya. Iya, bukan hari ini saja kalau ngomongin kesenian memang. Dari dulu memang kita diseok-seokkan sama keadaan. Jadi hampir ya, tapi ya itu pilihan lah, soal pilihan. Kita memilih di situ bukan berarti kita tahan lapar. Betul. Ya lapar juga, kalau lapar, tapi bagaimana juga, kita kreatif. Lapar itu jadi bahagia. Betul. Lapar itu jadi bahagia. Karena begini, sahabat Nusantara juga Mbak Ica ya. Kalau semua orang sama gitu, profesinya sama, contoh semua orang jadi PNS misalkan. Ya siapa yang akan jadi pedagang kan begitu. Semuanya dagang, siapa yang mau beli? Kan gitu kan. Semuanya serius jadi militer misalkan, siapa yang mau menghibur? Ya kan. Jadi makanya dibutuhkan sosok Mas Kampleng ini gitu, yang punya visi misi yang ini aku kenal Mbak Aisyah, Mbak Ica ini juga dulu kan pernah ini main teater juga. Teater juga ya. Ya, saya nyutradarain, dia masih kuliah ya. Kita mentasin naskahnya Mas Putu Wijaya gitu ya. Luar biasa sekali. Tapi memang waktu itu sedang mencari jati diri. Berpindah-pindah profesi, dan kelihatannya sekarang lebih concern di Cirebon Technopreneurs gitu. Mas, saya melihatnya menarik ini. Sebagai Mas Kampleng ini kan sahabat Nusantara, biasanya beliau yang mewawancarai narasumber. Sekarang hari malam ini kita wawancara. Sekarang kebalik gitu. Saya ingin tanya kan begini, dari 100 episode itu kenceng loh, karena kalau seminggu sekali mestinya dia baru 48 episode setahun itu. Ada beberapa yang tayangan yang harian juga. Kami menghadirkan toponimi. Jadi asal usul nama daerah. Maksud saya gini. Menarik sekali itu loh, Mas. Menarik banget. Kenceng lah pergerakannya kenceng. Maksud saya begini, ketemu dengan berbagai narasumber orang yang berbeda-beda ini, apa yang didapat? Ya, sebetulnya yang paling menarik ini jadi imun buat hidup saya itu, saya berkali-kali, misalnya saya tahu bahwa ini kopi ini rasanya manis gitu. Saya nanya ke narasumber gitu ya. Mesti akhirnya sambil mereka ada yang salah-salah juga menjelaskannya. Tapi ya tidak apa-apa, semakin itu saya semakin tertarik untuk menggali. Artinya beberapa kreator di Cirebon juga harus belajar. Belajar, jadi bagaimana seni dan tradisi itu juga
sebelum mereka menghadirkan sesuatu, mereka harus memahami terlebih dahulu. Betul, pastinya. Jangan masyarakat suruh paham, Iya. kreatornya nggak paham gitu. Jadi, tapi itu yang paling saya menarik ya. Cuman saya memang kapasitasnya sebagai penanya, saya harus meletakkan diri sebagai orang yang tidak tahu, Netral begitu ya. tidak tahu apa-apa. Tapi di hati kecil saya suka ketahui ini orang ngomongnya salah ini, tapi saya nikmatin gitu. Ini Saya nikmatin. bahasan apa yang paling melebar saat itu? Maksud melebar itu, wah ini menarik nih. Tadinya rencananya cuma ngomong sedikit, ternyata luas gitu. Ya, sebetulnya ada satu kesenian yang saya pengen rutin saya bikin, itu ada konten Braai. Oh iya, Iya, aku tahu. Braai. Apa tuh? Seni Braai Iya. itu. Mungkin Seni bisa Braai. dijelaskan ke Seni Braai itu memang jenis kesenian tertua, Betul, di Cirebon, sebelum Byung, sebelum Hadroh, sebelum Genjring, itu tertua di Braai. Itu konsep marifat. Dari gelap menuju terang itu biasanya di Braai gitu. Braai gitu ya. Itu nanti ada di tayangan Braai di gitu. tayangan channel Mesti itu Iya. kita baru buka. Tapi memang itu ada naskah-naskah kuno di sana, yang Pak Opan juga, waktu almarhum Pak Opan menjelaskan beserta pimpinan sanggarnya, menjelaskan beberapa itu. Tapi saya ingin menggali lebih dalam karena syair-syair yang ada di dalamnya itu bagaimana lebih mengajarkan tentang budi pekerti. Lebih mengajarkan budi pekerti. Jadi seniman zaman dulu itu keren cara menyampaikan pesannya menggunakan berbagai media. Itu yang menjadi inspirasi buat kita hari ini, bagaimana kita berkarya tapi tidak harus menggurui, tapi orang menjadi kebutuhan sehingga mereka mau menyaksikan kita, pesan-pesan yang kita sampaikan itu nyampe ke dalam kehidupan mereka. Kalau saja pesan kita dilakukan oleh masyarakat, oleh para penonton, itu adalah karcis termahal dalam hidup kita gitu. Baik, Cak, dari tadi kan kita ngedengar budi pekerti, Iya. budi pekerti gitu kan. Saya ingin menjadi Mas Kample. Iya, apa sih? Sebenarnya saya agak ngerti. Cuma saya akan pura-pura nggak ngerti. Apa tujuan? Maksudnya gini, Budi dari tadi pekertinya kita bicara seperti apa budi gitu? pekerti, budi Ya, pekerti. saya lebih memaknai budi pekerti itu sebagai tindakan atau perilaku yang mengedepankan kebaikan. Saya mengedepankan rasa gitu. Apalagi pernah ada tayangan di Mesti TV itu Aji Rasa. Jadi orang tidak di Aji Rasa itu jangan ngeludahin orang. Kalau diludahin itu membuat kita sakit hati. Jangan ngambil barang orang. Kalau orang kita kehilangan barang itu juga menyebabkan kita marah. Jadi itu lebih mengedepankan perilaku lah. Budi pekerti itu lebih mengedepankan perilaku. Jadi tidak sekedar konsep di ruang kebudayaan, kita lebih memaknai sebagai konsep ya Pak. Lebih baik konsep, tapi pada perilaku saya lebih memaknai sebagai budi pekerti. Saya sempat ngobrol dengan teman nih, Mbak Ica. Ya. Sekarang kan era pandemi, belajar online begitu kan. Kata Dari- teman saya nih ya, bahwa belajar online itu ilmunya nyampe. Yang terlupakan adalah salah satunya budi pekerti. Ya. Bagaimana Pak? Ada gitu. Jadi di era pandemi atau yang kita pahami sekarang Hari ini. Hari ini. gadget atau apa? Gadget. Era gadget, era pandemi yang harus era sekolahnya nggak ketemu Gadget, gitu ya. kan. Jadi Dari barusan Iya. tadi pagi saya diwawancara oleh salah satu media nasional yang kebetulan di lokalnya juga ada, kemudian disiarkan di nasional. Mereka bertanya ke saya bagaimana tentang pendidikan online hari ini. Saya mengatakan ke mereka bahwa hari ini anak-anak kita, generasi hari ini punya hidup dan tradisinya sendiri. Gitu. Mereka tidak bisa dipaksa dengan sama dengan kita saat kita lagi kecil ya, masa-masa kecil kita. Jadi dan keuntungan belajar online itu bagi saya adalah yang ini juga harus diwaspadai oleh guru, itu yang belajar ternyata bukan anak-anak loh, Banyaknya Orang orang tua. orang tua. Jadi saya Biar juga cepet gitu kadang-kadang saya di belakang sering mendengarkan bagaimana guru dari anak-anak saya itu menjelaskan. Dan yang paling geli itu menurut saya geli gitu, salah gurunya neranginnya. Aduh, parah. Jadi ya. gitu. Maka kami Iya. orang tua harus memfilter, Betul. segera memfilter itu bahwa tadi yang diajarkan sama guru kamu itu salah. Gitu. Misalnya ada kalau di rumah itu nyonya istri itu fasih Inggris ya. Kalau saya Inggris paling buruk gitu. Jadi ketika ada pengucapan kata yang salah, pasti itu diberesin. diberesin sama emaknya gitu. Lu salah tuh ngomongnya tuh, guru lu karena ada apalagi logatnya menggunakan logat kedaerahan.
Itu secara grammar ya, atau apa ya? Ya. Tapi bukannya ini jadi lebih baik sehingga Iya, ada lebih 3 baik. source atau 3 Iya. sumber Silaturahmi pengajar ke si kalau anak. silaturahmi dulu itu kan kita harus bertatap muka. Ya, sekarang juga bertatap muka. Bertatap muka di Lewat layar. lewat layar, Layar ya, HP. lewat layar ya. Kita paling tidak bersentuhan, berjabat tangan. Hmm. Itu saya kira saya berterima kasih kepada Tuhan karena memang pandemi ini adalah rekayasa Tuhan. Bagaimana ini itu yang saya maksud, Mbak Ica ini kan dulu juga aktivis yang bilang revolusi. Saya lebih ngomong ini adalah revolusi peradaban. Revolusi peradaban. Yang jengkel itu sebetulnya bukan anak-anak. Yang jengkel itu kita. Karena anak-anak kita sekarang berperilaku tidak seperti kita gitu saat kita kecil. Yang salah sebenarnya kita. Kita nggak bisa balas mereka dendam punya gitu ya. Dulu kita lagi kecil gini-gini. Iya, dulu kan kita sekarang kalau nggak bisa. saya dulu kalau hafalan ayat-ayat pendek nggak hafal Iya. itu kakinya naik ke atas, Iya. narik telinga Ada sendiri. Nah, punishment-nya. sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Guru tidak bisa memperlakukan begitu. Jadi Iya. saya kira ini ada berterima kasih ke Tuhan, ada upaya, hikmahnya. ada hikmah ya. Jadi saya tidak melihat pandemi sebagai atau COVID ini sebagai sesuatu penyakit secara fisik ya, tapi lebih kepada tadi peradaban. Istilah saya ke peradaban. Ini Kembali mimpi- lagi nih Mas, ya, masalah Mesti ini ya. Ya. Mesti ini saya harap sih nanti bisa setelah 1 tahun ini Ya. apa harapannya nih Mas? Maksudnya ini belum sesi terakhir ya, Ya, maksudnya belum. harapannya apa Ya. gitu? Apa yang harapannya ke depan apa? Terus ada misi besar apa lagi yang ingin disampaikan selain yang tadi sudah dilewatkan dari ratusan atau puluhan video yang sudah ditayangkan dan sudah Ya. dibagikan kepada masyarakat? Ya. Siapa tahu bisa Mas. ngasih bocoran, nanti ada sedikit Apa tuh? Ya. price gitu kan. Ya memang di dunia YouTube ini kita baru setahun. Iya. Berbeda dengan di seni pertunjukan Iya. di panggung. Kita hampir Udah puluhan lah, udah. dari rambutnya pendek sampai panjang gitu ya. Kita hafal ya, irama-irama panggung itu, Iya. bau-bau penonton, tiket kita laku atau tidak, publikasi bagaimana. Nah, ini YouTube ini sesuatu yang baru buat Betul. mesti ya. Mesti mungkin juga menurut anak-anak kita ya YouTube mah dari sebelum Bapak bikin misalnya gitu kan. Mereka Tapi belum ada akhirnya kita sekarang sedang melakukan kajian dah atau penelitian-penelitian kecil lah. Bagaimana kita bisa menghadirkan karya yang diminati oleh tahu. masyarakat, bukan saja oleh anak muda, oleh orang dewasa. Ini kan masih sifatnya talk show. Kita Iya. ngobrol, terus Iya. tiba-tiba ada pertunjukan keseniannya. Bagaimana suasana kebatinan di panggung saat itu mampu kita hadirkan di rumah-rumah masyarakat gitu. Jadi masyarakat sekarang tidak perlu lagi datang ke gedung pertunjukan, Tapi lewat YouTube juga bisa. lewat YouTube bisa gitu. Misalnya begitu. Jadi kita sedang mencari bentuk, memang doakanlah. Amin. Karena biasanya gagasan itu tidak ujug-ujug Langsung datang. datang, tapi ada juga yang ujug-ujug datang gitu. Tiba-tiba kayak Ya. hari ini misalnya itu gagasan yang ujug-ujug gitu yang ya. begini ini yang biasanya jadi Pak. Kadang memplanning terlalu lama banyak persoalan nggak jadi juga. Nah saya ingin bertanya begini, tadi harapan, mimpi kan banyak ya begitu ya. Misinya itu mau ngapain sih sebetulnya mesti ini? Ya, saya ini ada kalimat yang menarik. Ada Misi lah mungkin ya. mesti Cirebon, mesti Oh, iya. isti kan sebetulnya mesti ini kepanjangan dari Majelis Majelis Seni dan Tradisi Cirebon. Gitu, disingkat jadi enak nih mesti. Nah, itu awalnya berkali-kali kita sering ngomong, kita ini semestinya ini ya, kesenian kita semestinya, pemerintah semestinya, masyarakat semestinya. Itu sarkasme nggak sih sebenarnya? Nggak tahu juga. Akhirnya kita bikin lembaga namanya Mesti. Kebetulan saya dulu di Dewan Kesenian Pak Iya. Martin bersama almarhum Ahmad Subhanuddin Alwi. Iya. Saya banyak belajar dari beliau, dari Mas Alwi. Bahkan selalu di setiap penghujung tayangan kita ini saya menggunakan kata sakti beliau. Hanya dengan kecintaanlah seni dan tradisi dapat mengukuhkan kedaulatan kita. Itu adalah warisan yang disampaikan oleh almarhum Ahmad Subhanuddin Alwi ke saya. Nah, dari kecil memang saya ada di Cirebon, lahir dan besar di Cirebon, dan juga sering keliling di berbagai kota di Nusantara. Akhirnya saya mengatakan bahwa anjir, Cirebon ini keren ya gitu. Jadi saya menggunakan metodologinya gini, Mas. Kalau kita lihat korek ini dengan dekat itu nggak kelihatan. Betul. Tapi kalau ketika ada dari jauh kelihatan. Agak fokus gitu ya. Saya bisa melihat Cirebon itu ketika ada di Jakarta, ada di Jogja, ada di Madura. Iya. Wah, ini kekayaannya luar biasa. Jadi bagaimana kekayaan Cirebon Betul. ini mampu dihadirkan di tengah-tengah publik
sesuai dengan kebutuhan masyarakat hari ini. Mungkin hari ini ada yang tidak suka dengan sejarah, ya biarkan. Tapi ada juga sebagian kecil mungkin masyarakat yang suka dengan sejarah, kita hadirkan. Jadi hari ini adalah bentuk pengabdian kita terhadap Cirebon. Hormat kita kepada leluhur yang telah susah payah membuat karya. Hari ini juga kami melihat persoalan yang ada di kesenian. Semisal ada pertunjukan tari topeng, tapi yang nari topengnya nggak ngerti pesan apa yang ingin disampaikan. Itu menjadi PR. Itu menjadi PR buat kita ya. Jadi mudah-mudahan di kemudian hari juga mesti bisa saja menghadirkan karya digital, bahan bacaan yang baik untuk anak-anak, karena mungkin percetakan bisa tidak jadi hanya talk tutup. show atau pagelaran yang lainnya, Tidak, Mas. Jadi dalam bentuk konten sejarah yang akhirnya bisa gitu. dipelajari anak muda itu lebih mudah Ya, lagi. semisal di tayangan kita ini ada toponimi, asal usul nama daerah. Itu menarik loh. Ya, kenapa hari ini misalnya ada daerah bernama Jagasatru, ada di Cirebon itu ada namanya aja keren, Jagasatru. Di kota mana yang ada daerah namanya Jagasatru. Kalau Kagok itu ada di Tegal, saya ada Kagok, di Cirebon ada gitu Benda ya. Kerep, Benda gitu Kerep kan. gitu Nah, itu. Tapi Ada waktu di durasinya beberapa kurang tempat. panjang menurut aku, Mas. Ya, karena memang. sangat menarik. Iya, itu kita bikin pendek-pendek karena memang ini jadi pemantik saja. Saya harapannya masyarakat bisa menggali lebih dalam gitu, lebih Baik. dalam jadi. Sebenarnya saya ingin ngobrol banyak, ingin menggali banyak, tapi durasi kita kan tadi kita harus yang Batas. pendek-pendek biar Pendek-pendek penasaran. aja, pendek-pendek. Tapi ada beberapa hal yang mungkin yang ingin di share. Saya penasaran dengan jatuh bangunnya tadi, kan ini bukan hal yang populer, Iya. yang langsung orang suka nge-share, subscribe-nya langsung banyak. Iya. Apa yang pada saat ngedrop itu misalkan wah ini udah berhenti aja lah, apa Ya. yang membuat Ya, tetap bertahan? Misalnya di toponimi, tayangan kita ini tiba-tiba viewernya yang nonton cuma 70. Itu menjadi evaluasi keras buat kita. Ini kita orang-orang nggak suka, ngapain kita melakukan terus? Teman-teman diskusi karena sempat juga ada yang nawarin robot, ya katanya ada robot gitu. Oh ini kita pakai robot nih, gini biar apa viewernya bertambah, subscribe-nya bertambah. Dan lain sebagainya. Maaf Mas, saya potong, itu sebenarnya pernah disponsor nggak sih ADS gitu, pakai Google Ads gitu? Pernah nggak marketing seperti itu? Jadi kan biar target marketnya tuh banyak, tidak hanya di Cirebon. Itu kan ada mungkin kalau belum harus melalui sponsor itu, Mas. Ya, gitu. nanti saya minta bantuan Mbak Ica mesti itu karena kita pernah Jadi jatuh bangun kita itu adalah ketika kita sudah bikin sesuatu yang saya kira responnya minim gitu. Responnya minim. Tapi saya selalu ngobrol dengan teman-teman kreatif. Ini juga upaya yang sedang kita lakukan, dan mungkin kita harus merasakan bahwa juga ada salah satu kesenian, semisal seni itu seni adiluhung, tari topeng di era tahun 80-an itu yang menikmati cuma 2 orang. Gitu kan. Tapi mereka terus konsisten. Wayang juga sebentar lagi mungkin akan ditinggal sama penontonnya, tapi konsisten. Artinya teman-teman mungkin mesti open ya. Artinya kalau suatu saat sahabat Nusantara yang milenial ada, wah gua bantu ini. Iya, siap. Open kan ya, terbuka. Kayak kemarin misalnya ada anak-anak game. Game ini, nah saya lagi berpikir bagaimana kesenian kita ini nyatu di game. Ya, berkolaborasi dengan game. Berkolaborasi dengan game sehingga tari topeng sekarang tidak harus dinikmati di panggung atau di channel YouTube atau di video-video, tapi ada di game. Karena hari ini yang memprihatinkan menurut pantauan Mesti adalah permainan anak-anak. Mereka sekarang lebih senang menggunakan senjata. Mereka akan bangga kalau musuhnya dibunuh. Itu persoalan. Maka kami sekarang ada divisi game. Mesti ini ada divisi game ya. Divisi game baru kemarin kita sahkan jadi divisi. Sebenarnya gini Mas, saya perlu tambahin informasi saja. Ya, betul. Yang Mas inginkan itu konsep sejarah masuk ke game itu sebenarnya sudah ada. Jadi ada game lokal namanya Lokapala Moba. Itu isinya tuh mengangkat tokoh-tokoh pewayangan kayak Gatot Kaca. Nah itu nanti bisa Mas bisa berkolaborasi. Nanti bisa lah, nanti saya sondingkan ke teman CEO-nya. Ya, boleh. Mantap ini udah langsung terjawab ya. Selain tadi positifnya adalah sahabat Nusantara, silahkan kita buka, mesti sangat terbuka.
Jika kalian adalah orang-orang kreatif, milenial yang juga ngerasa, Ya. wih kalau mainan gini mah mainan gua gitu. Iya. Gue bantulah gitu kan. Iya, gua bantu. Silahkan Iya. bisa Subscribe bisa. juga kan. Jangan subscribe. lupa subscribe-nya. Bahkan begini juga ya, ada di sana kan ada yang menarik di YouTube itu sebetulnya ada kolom komentar. Iya. Sebetulnya kenapa di tayangan kita ini sedikit-sedikit saja? Saya berharap ada masukan dari sahabat-sahabat Nusantara. Semisal pada persoalan toponimi. Toponimi ini narasumber kami ini tidak pas menjelaskan tentang apa itu Jaga Satru. Narasumber boleh. Penonton untuk boleh merekomendasikan gitu ya kan, komentar menambahkan komentar gitu nambah ya, gitu. menambahkan info. Atau tari topeng itu idealnya harus gini ya boleh lah gitu. Makanya dialognya Ya. itu terbuka ya, Terbuka, tidak hanya terbuka, ya. sama apa namanya ya lewat komentar Ya. itu juga. Tapi kalau ngomongin sejarah yang penting ada data, ada fakta. Nah, ya, gitu. iya. Kalau nggak Itu ada yang data, nggak ada fakta, ngarang ya gitu. biar Gitu, ada gitu. pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban, Kan gitu. Sahabat Nusantara, nggak kerasa waktu kita memang sudah di penghujung. Seru banget ya Mbak Ica ngobrol dengan Ini kurang banget nih waktunya, kurang panjang kurang Mas. banget. Wajar karena dia yang biasa nanya. Jadi kalau dia ditanya harusnya nyerocos dan ini udah dibuktiin. Iya, bener. Kira-kira ini tuh pertanyaan terakhir lah. Ya. Harapannya lah mungkin. Silakan. Dan satu lagi pertanyaannya Ya. apa yang harus biar teman-teman untuk bisa nonton apa gitu harapannya untuk Mesty? Ya, jadi gini. Yang sedang kita lakukan adalah bagaimana kita menghadirkan tanah kelahiran sebagai sesuatu yang membanggakan. Saya dengan teman-teman Mesty itu agak sedikit kecewa. Ada beberapa teman-teman yang memang lebih membanggakan daerah-daerah lain. Pada awalnya seperti itu. Padahal orang kita juga gitu. Iya. Ya. Atau negara lain gitu lebih baik. Sebetulnya kita jauh lebih baik. Nanti ada channel khusus peradaban kita itu jauh lebih baik. Semisal pada persoalan senjata, bangsa lain itu cuma bikin senjata cuma melengkung, kita bikin keris tuh. Bangsa lain itu cuma bikin terbang, genjring pakai kulit dengan kayu. Kita udah pakai perunggu, pakai perak dan lain sebagainya. Itu yang saya kira itu. Dan majelis seni dan tradisi ini juga tidak menutup kemungkinan untuk kreator-kreator bergabung di sini. Tidak dipungut biaya, kita bisa saling share pengetahuan, Kolaborasi juga. berkolaborasi, berkarya, atau anak-anak yang mau juga. Tapi memang problem sampai hari ini kita belum punya kesekretariatan yang tetap ya. Jadi kalau mau kemana nih, mesti ini ya kita japri aja dulu gitu ya kan, japri aja Cari dulu. tempat dulu gitu ya. Tapi minta doa dari sahabat Nusantara. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa punya tempat sendiri, sanggar sendiri Amin. di belakang SMP 17 di sebuah kampung di Grenjing. Tapi masih berbentuk lahan. Itu hasil kerja keras teman-teman Mesty yang tidak dibawa ke pulang, tapi untuk kelompok. Nah di tahun ini akan dibangun, mudah-mudahan nanti pas jadi kita akan bikin juga channelnya khusus membahas tentang markas atau laboratorium kami gitu. Baik. Seru banget nih Mas. Seru banget. Sahabat Nusantara ya. Dari tadi kita ngomong tentang peradaban, tentang budi pekerti, seni dan budaya, Iya, komitmen juga, komitmen. konsisten juga dari seorang Mas Kampleng gitu kan. Enggak kenal menyerah kan begitu, padahal kondisinya tidak oke-oke juga kan begitu. Mudah-mudahan sih bisa disupport oleh sahabat Nusantara, boleh men-share juga ya. karena ini harus apalagi orang Cirebon ya. Ya karena kalau udah di-subscribe paling tidak mereka bisa nanti lebih ke bisnis dan seterusnya, siapa tahu semangat untuk punya modal untuk membuat konten-konten lain yang lebih kreatif lagi. Gitu ya. Kalau gitu terima kasih. Iya, terima kasih nih Mas Kampleng. Saya terima kasih. Sukses. Semoga Mesty kedepannya lebih maju lagi. Mas Kampleng dan teman-teman yang di Ya ini nggak mau pada tidak pernah muncul. Nggak pernah muncul. Tetap semangat terus. Tetap semangat. Apapun juga itu modal yang paling penting untuk Betul. saat ini. Siap. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Saya Martin. Saya Ica. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.